Nah, kita akan teruskan lagi diskusi tentang Nandang Gawe. Mohon maaf saya sambil merokok ini. Jam istirahat saya di rumah. Tadi pagi ngezoom, nanti sore akan ngezoom lagi dan saya punya hak untuk menikmati masa istirahat tanpa harus kena sensor. Woi Pak, jangan merokok Pak. Kayak. Tapi hati-hati yang 18 tahun ke bawah. Jangan meniru orang dewasa dalam urusan yang salah-salah. Nah, kita akan kembali bicara cinta di dalam galeri-galeri produktivitas Nandang Gawe. Ya. Galeri produktivitas yang dibangun, yang dimaksud adalah yang tampak di dalam media sosial. Dalam hal ini adalah Instagram. Jadi ini salah satu berkah zaman digital, di mana saya tidak harus berhubungan langsung dengan Nandang Gawe, meskipun itu sangat mudah dilakukan. Dalam arti saya bisa main ke rumahnya, saya bisa mengobrol dengan lebih dekat. Tapi melalui media sosial saya bisa terus-terusan dekat kapanpun saya mau. Saya bisa buka IG beliau dan membaca terus pikiran-pikirannya. Ini mungkin aneh ya. Saya dulu adalah seorang yang percaya bahwa membicarakan seni untuk membicarakan senimannya itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak pernah objektif. Ya, saya adalah korban strukturalisme, kajian otonomi teks di dalam sastra yang mengatakan bahwa the author was died, bahwa pengarang sudah mati. Itu sudahlah gitu ya. Betapa penting bagi saya sekarang, bagi kita semua, untuk saling mengenali satu dengan yang lain. Dan melihat karya seni adalah melihat siapa senimannya dan apa fungsi seniman di dalam dunia ini. Pertama, seniman itu yang sebagaimana saya pahami dari pengalaman saya mengapresiasi Nandang Gawe adalah simbol tersendiri di dalam kehidupan ya. Jadi bukan hanya karyanya yang simbolik, tapi seniman itu adalah sebuah simbolisitas bagi apa gitu. Dalam hal ini bagi produktivitas. Kalau mengacu pada Nandang Gawe, Nandang Gawe menyimbolkan dirinya sebagai simbol produktivitas, dan saya melihat bahwa produktivitas itu adalah cinta. Cinta tidak mungkin disebut cinta jika tidak punya produktivitas. Kalian jangan berpikir bahwa semoga sakinah mawadah warohmah itu sebuah hadiah, bukan. Jadi orang menikah kemudian sakinah mawadah warohmah itu akan dengan sendirinya, bukan. Itu adalah hasil kerja keras. Jadi mencintai itu adalah sebuah upaya aktif. Sebagaimana seorang yang terus bekerja aktif di dalam seni, itu adalah simbol dari kerja aktif mencintai. Mencintai apa dalam hal ini? Tentu mencintai objek yang dia bicarakan di dalam karyanya. Begitu. Objek ini tidak harus benda, karena kita tidak bicara soal materi, tapi objek ini boleh jadi pikiran. Objek ini boleh jadi yang justru ditemukan sebagai objek ketika diproses. Ya. Maksudnya gimana? Ya, pada mulanya bukan objek, pada mulanya hanya selembar kertas, lalu garis, kemudian mewujud sebuah objek gitu ya. Objek yang bisa diamati. Nah, menurut saya hal yang paling penting dalam melihat Nandang adalah, dan ini berlaku saya kira untuk banyak seniman lain, bahwa seni-seni yang dipamerkan itu adalah sebuah cara untuk membocorkan bahasa aktivitas cinta itu. Saya akan tunjukkan nanti di dalam video ini juga bagaimana Nandang Gawe di satu karyanya menempelkan seorang perempuan model lagi tersenyum begitu ya, lagi menari ya, kalau tidak salah, dan Nandang Gawe kemudian membuat sketsa di samping gambar itu. Setelah itu menjadi sangat mirip dengan model tadi, tapi kemudian dalam tanda petik Nandang memasuki dunia yang dirusaknya. Jadi
perempuan tadi tidak lagi muncul sebagai empiriknya di foto, tapi muncul sebagai tahapan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Karena itu mencintai memang bukan sebuah proses yang berhenti, tetapi mencintai itu sebagai proses yang terus berkembang. Nah, secara kebetulan Nandang mengirimkan relung katalog 2001 ini, dan beliau mengutip seorang novelis kalau saya kenal, tapi ternyata novelis ini mengarang juga buku tentang cara melihat ya, dan ia mengamati berbagai macam gambar, berbagai macam seni, sehingga ini berkaitan dengan pikiran Nandang dalam drawing itu. Kenapa Nandang mengutip John Berger? Karena John Berger punya kesesuaian dalam hal ini dengan Nandang. Meskipun ini adalah sebuah fase ya, dalam arti boleh jadi nanti Nandang berubah, tidak bersentuhan dengan John Berger, tapi mungkin dengan yang lain. Aduh, apa itu? Ini saya tidak punya perangkat memadai ya, tapi kita tidak boleh menyerah. Nah, John Berger mengatakan di dalam esai berjudul Drawing is Discovery, kalimat pertamanya yang Nandang kutip, for the artist drawing is discovery. Jadi untuk seorang seniman, drawing itu adalah sebuah proses, sebuah penemuan. Nah, berarti objek yang tadi saya sebut itu memang bukan di depan mata, tetapi objek itulah justru yang dibuat. Ini celaka ya, kalau saya sering membayangkan poster-poster COVID itu selalu ada objek yang hadir di depan kita, ada gambaran virusnya, itu ya serem itu, lucu tapi juga menyebalkan gitu. Sedangkan seorang pendrawing itu tidak diganggu oleh objek yang mengerikan tadi. Ia justru menciptakan objek yang lainnya, boleh jadi lebih mengerikan dari objek-objek yang selama ini meneror dia melalui dunia informasi digital. Karena itu ini sebuah discovery. Kemudian Berger juga mengatakan di dalam buku yang lain, sumber yang lain, ini ada yang sumber 2013 dan sumber 2016, Berger mengatakan a line an area of tone. Jadi garis adalah sebuah area untuk tekanan. Luar biasa ya, ini kalimat sangat orgiasmik gitu. Maksudnya ya bukan orgasmik ya. Orgiasmik itu saya kira satu kegiatan manusia atau juga mungkin makhluk-makhluk lain yang memainkan area tertentu untuk mengatakan sesuatu di area tersebut. Apakah Nandang ingin menyampaikan sesuatu melalui gambar-gambarnya? Iya, tentu saja. Dan itu bukan bidang saya untuk masuk lebih jauh. Saya hanya bisa meraba, dan lebih baik begitu terus-menerus. Meskipun Nandang gawe menemukan sebuah kata yang kira-kira tepat dengan tema dia belakangan. Kata ini bernama relung, bahwa ada sesuatu yang relung, ada sesuatu yang gelap di dalam sana. Itu belum tentu benar-benar tepat gitu ya. Kenapa ada gambar, kenapa ada drawing, kenapa ada lukisan, kenapa ada berbagai macam seni, itu karena ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan melalui bahasa biasa. Kenapa ada puisi, karena bahasa prosa tidak cukup. Macam itulah kira-kira. Jadi salah satu tujuan seni dan menjadi seniman yang baik itu adalah terus mengaktifkan cinta dan menghindari impotensi tadi. Karena itu Nandang sendiri ini memulakan tema 2021 bermula dari social distancing effect terkait pandemi global COVID 2019 yang melanda dunia saat ini. Ini kan menunjukkan bahwa berkesenian itu memang membangun sebuah benteng yang kuat untuk membangun diri. Membangun kedirian itu juga membangun mental. Membangun mental itu membangun kesehatan itu. Kan mental kita itu memang tidak di tubuh kita, tetapi ini ngomong-ngomong baju saya terbuka, sorry. Namanya juga WFH begitu kan. Kalian nggak tahu di bawah saya pakai sarung atau pakai apa. Sorry ya, nanti saya tutupi pakai stiker.
Ini sudah kelamaan, gila. Sudah 10 menit saya bicara. Nanti kita sambung lagi ya. Ini berat nanti mengirimkannya di Instagram. Ciao dulu, ciao.